Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Permata dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan video dari alkali tanah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu alkali tanah. Alkali tanah yaitu unsur-unsur golongan 2A yang dikenal sebagai logam alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengenal 3 sifat dari alkali tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, sifat atomik. Konfigurasi elektron valensi logam alkali tanah adalah Ns pangkat 2. Atom logam alkali tanah yang cenderung mudah melepaskan sepasang elektron membentuk ion bermuatan plus 2 dengan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Namun, energi ionisasinya lebih tinggi dibanding logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya lebih banyak. Yang kedua, sifat fisis. Dari berilium ke barilium, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas cenderung menurun. Jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode, titik leleh dan sifat-sifat fisis lainnya seperti rapatan dan kekerasan dari logam alkali tanah lebih besar. Yang terakhir, sifat kimia. Sifat kimia, logam alkali tanah hampir sama dengan logam alkali, tetapi logam alkali tanah tidak reaktif logam alkali seperiode. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barilium. Nilai potensial standar logam alkali tanah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan, kalsium, strontium, dan barilium mempunyai daya reduksi yang lebih kuat dari natrium. Itulah 3 sifat dari alkali tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi-reaksi logam alkali tanah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama, reaksi logam alkali tanah dengan air. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan air adalah M plus 2H2O sama dengan M plus H2. Yang kedua, reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan nitrogen adalah 3M plus N2 sama dengan M3N2. Yang ketiga, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas. Sedangkan senyawa superoksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan oksigen adalah sebagai berikut. 2M plus O2 sama dengan MO untuk senyawa oksida. M plus O2 sama dengan MO2 untuk senyawa superoksida. Yang keempat, reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan halogen adalah M plus X2 sama dengan MX2. Yang terakhir, reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan hidrogen adalah M plus H2 sama dengan MH2. Itulah 5 reaksi-reaksi dari alkali tanah. Baiklah, dari hasil video yang sudah saya lihat, magnesium bereaksi dengan uap air hanya jika suhu di atas 100 derajat Celcius menghasilkan magnesium oksida dan hidrogen. Reaksinya Mg plus H2O sama dengan Mg plus H2.
Magnesium tidak bereaksi dengan air dingin, tetapi bereaksi lambat dengan air panas untuk menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksinya Mg plus 2H2O sama dengan Mg plus H2. Selanjutnya, kalsium. Unsur ini dapat bereaksi dengan air dingin dengan pengadukan kuat, menghasilkan logam hidroksida dan hidrogen. Reaksi yang paling hebat adalah reaksi air dengan barium. Persamaan reaksi unsur-unsur ini adalah X plus 2H2O sama dengan X plus H2. Baiklah, dari hasil video yang sudah saya amati dan penjelasan-penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pada reaksi magnesium dengan air hanya menimbulkan sedikit gelombang-gelombang kecil karena magnesium tidak dapat bereaksi dengan air dingin tetapi bereaksi lambat dengan air panas. Sedangkan pada reaksi kalsium berbeda dengan pada reaksi magnesium. Pada reaksi ini, gelombang yang dihasilkan lebih banyak dan lebih besar karena magnesium adalah salah satu logam reaksi yang paling kuat dalam bereaksi dengan air. Baiklah, itulah penjelasan saya dan kesimpulan saya mengenai alkali tanah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.